Bayangkan sebuah bangsa yang tengah diuji dengan gelombang unjuk rasa besar. Jalan-jalan dipenuhi massa, orasi menggema, dan sebagian kecil aksi berubah menjadi kerusuhan. Pembakaran, perusakan, bahkan penjarahan. Itulah potret demo besar yang baru-baru ini mengguncang Indonesia. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah kerusuhan semacam ini pantas dijawab dengan darurat militer? Untuk memahami jawabannya, kita perlu kembali pada definisi dasarnya. Darurat militer adalah status luar biasa yang bisa ditetapkan presiden ketika negara menghadapi ancaman yang mengganggu kedaulatan, integritas wilayah, atau keselamatan bangsa. Sifatnya ekstrim. Karena begitu diberlakukan, kendali keamanan beralih dari otoritas sipil ke militer. Efeknya mencakup pembatasan hak-hak sipil, kontrol penuh terhadap media, hingga pengawasan ketat terhadap aktivitas politik. Dengan kata lain, ruang demokrasi bisa dibekukan sementara. Bagi presiden, langkah ini ibarat pedang bermata dua. Dari sisi keamanan, ia bisa menjadi solusi cepat untuk meredam ancaman serius. Namun dari sisi politik, risikonya justru bisa lebih besar. Legitimasi presiden dipertanyakan, parlemen bisa menentang, dan publik bisa menilai pemimpin sedang melangkahi prinsip demokrasi. Mari kita lihat contoh nyata dari luar negeri. Korea Selatan tahun 2024 adalah gambaran yang sangat jelas. Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Hasilnya, kebebasan sipil ditangguhkan, parlemen dibatasi dan media disensor. Bukannya stabil, langkah itu justru memicu kemarahan rakyat. Parlemen melayangkan mosi pemakzulan dengan tuduhan presiden melanggar konstitusi. Akhirnya, status darurat militer yang awalnya dimaksudkan untuk meredam krisis malah menjatuhkan wibawa presiden sendiri. Dari kasus itu kita bisa belajar. Darurat militer hanya tepat ketika ancaman benar-benar berskala nasional, bukan sekadar kerusuhan lokal atau unjuk rasa sporadis. Sekarang mari kita analisis konteks Indonesia. Kerusuhan demo kemarin meski keras sejatinya masih dalam skala gangguan keamanan terbatas. Aparat kepolisian masih mampu melakukan pengendalian. Meski dengan segala keterbatasan, TNI pun dapat dilibatkan melalui prosedur perbantuan, tanpa harus mengubah status negara menjadi darurat militer. Secara hukum ini jauh berbeda. Perbantuan TNI tetap di bawah komando sipil, sementara darurat militer memindahkan kendali penuh ke tangan militer. Jika dibandingkan, kerusuhan demo kemarin memang menimbulkan kerusakan, bahkan kerugian ekonomi dan psikologis, tapi belum bisa disebut sebagai ancaman yang meruntuhkan kedaulatan negara atau keselamatan nasional secara keseluruhan. Dengan kata lain, darurat militer bukan jawaban yang proporsional, apalagi jika dipaksakan, risiko politik yang muncul bisa lebih berbahaya. Publik bisa menganggap presiden anti-demokrasi, lembaga legislatif bisa melawan dengan jalur hukum, bahkan muncul potensi delegitimasi pemerintahan. Seperti di Korea Selatan, penggunaan instrumen ekstrem justru bisa menjadi bumerang. Jadi, apakah demo rusuh kemarin pantas dijawab dengan darurat militer? Jawabannya tidak. Indonesia masih memiliki instrumen lain. Dari optimalisasi kepolisian, perbantuan terbatas TNI, hingga penggunaan UU Ormas, KUHP, maupun regulasi keamanan siber untuk menangani hoaks dan agitasi. Semua itu bisa dilakukan tanpa harus membekukan demokrasi melalui status darurat militer. Pada akhirnya kita harus ingat, darurat militer bukan sekadar instrumen keamanan, tapi juga keputusan politik yang syarat risiko. Ia hanya boleh digunakan dalam kondisi benar-benar darurat, seperti perang pemberontakan bersenjata atau ancaman teroris berskala nasional. Jika digunakan untuk merespons demo rusuh, maka yang terancam bukan hanya keamanan, melainkan juga stabilitas kepemimpinan presiden itu sendiri.